Merantau itu ya disesuaikan dengan life plan ya, tujuan hidup ya pertama. Oh, jangan merantau orang kita juga merantau, nggak itu, gitu ya? Jangan merantau kita nanti tiba di rantau itu kebingungan. Pertama, ketika buku terbit banyak teman-teman yang minta gratis. Tapi kuliah itu bagi saya bukan tempat mencari kerja nantinya gitu, karena ijazah sampai sekarang masih saya simpan gitu. Ketika awal mungkin naskah yang pertama itu ditolak gitu. Sempat menerima penolakan. Iya, sempat. Iya. Kebetulan ketika di kampus kuliah di Unpad, saya juga keliling kampus Indonesia bang buat berangkat. Sebelum pandemi pasti. Sebelum pandemi. Mungkin ada buku juga selesai tapi tidak puas. Kayaknya ini tulisan apa ini? Kalau di awal-awal nulis ada bang. Saya mendapatkan hasil dari menulis itu setelah lebih kurang 7-8 tahun lah ya. Baru itu prosesnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah bertemu kembali dengan saya di Bercerita dengan Wanda Romansa. Dan kali ini walaupun sangat sulit untuk mengatur waktunya, saya bertemu dengan Robby Afrizan Saputra. Betul bang. Benar. Bi, saya di setiap teman-teman yang saya ajak berbicara itu pasti ada alasannya. Saya waktu itu pernah cerita sama Bang Dindo, Bi. Saya termasuk orang yang iri dengan teman-teman yang mampu menulis. Alasan saya itu karena saya punya tulisan juga tapi tidak selesai sampai sekarang. Nah, makanya saya bercerita, kalau misalnya ada kesempatan untuk bercerita dengan teman-teman penulis secara pribadi, saya sangat senang sekali. Nah, makanya saya melihat ada tahu bahwa Robby sudah lagi di Sijunjung. Nah, saya coba komunikasi dengan Robby. Saya pikir saya tidak perlu bertanya tentang sehatnya beliau karena beliau berada di sini berarti sudah sehat. Siap. Sudah berapa hari di Sijunjung? Baru pas seminggu bang. Seminggu. Rencana berapa hari? Minggu depan 5 September pulang lagi bang ke Bandung. Ada pekerjaan yang menunggu? Karena memang kalau pekerjaan kan mobile bang. Betul. Bisnis online dan lain sebagainya. Paling mau istri kan orang Jawa bang. Oke, siap. Orang Jawa Timur, jadi gantian bang pulang. Kemarin ke Sijunjung ini cuma buat ngantar orang tua pulang. Jadi abis ini Bandung ke Jawa Timur? Iya betul. Oke, gantian pulang kampung. Kalau ke Jawa nggak pulang, masih pulang kampung namanya? Ya kalau ke sini pulang kampung, kalau ke sana pulang kota. Pulang kota. Saya termasuk orang yang tidak percaya, bukan tidak percaya, saya agak sedikit menolak dengan istilah apalah arti sebuah nama. Karena bagi saya nama itu penting. Ya, saya juga yakin Robby Afrizan Saputra itu punya arti. Boleh diberitahu kami kira-kira artinya apa? Kalau arti barangkali ya secara sederhana aja bang. Kalau Saputra kan putra, Frizan itu ya lebih kurang lahirnya bulan April, 14 April 96. Robby lahir bulan April. Iya betul bang. Tahun 96. Oh gitu. Jenis kelamin laki-laki. Laki-laki. Oke. Ada kisah menarik tentang nama itu? Enggak kalau bang. Tidak ada. Ya. Bertemu dengan orang-orang yang sesama nama Robby begitu? Ada. Ada. Di kampus itu satu angkatan sama kakak tingkat angkatan 2013 kuliah di Unpad ada 3 yang satu angkatan aja bang, ada 2 Robby, saya dan satu lagi orang Palembang. Yang menariknya itu saya termasuk di kampus di jurusan gitu. Robby yang ya lumayan aktif. Cerdas lah, aktif dan pintar. Dan satu lagi yang aktif di kegiatan seni dan lain-lain lah ya. Pernah keganti nilai sama dosen dan dosennya nggak mau memperbaiki nilainya gitu. Karena udah tutup portal Unpad ketika itu, dan saya ketika itu masih di Sijunjung dan komplainnya ketika baru sampai di Bandung gitu. Oh, sudah balik lagi ke Bandung baru komplain gitu. Oke. Saya juga pernah tidak Robby dengan nama yang sama, teman yang namanya sama, coba membandingkan diri begitu. Saya pernah itu. saya pernah ketemu dengan orang yang juga namanya Wanda begitu. Nah, saya harus lebih baik dari Wanda itu karena saya ingin menjadi Wanda nomor satunya gitu. Pernah tidak? Barangkali ya dalam hati mungkin ada ya bang, tapi ya nggak terlalu gitulah gitu. Tapi sebagai pembuktian diri bahwa saya adalah Robby. Iya bang. Iya. Kenapa nulis? Kalau cerita tentang nulis ini diuraikan ke belakang cukup panjang bang. Jadi dulu kan sekolah di SMA 1 Sijunjung. Satu alma mater kami nih. Satu alma mater dan
niat pertama nulis tuh waktu sekolah aktif di OSIS aktif gitu. Yeah. Di Pramuka aktif, Yeah. di Rohis aktif, Yeah. juara kelas gitu, Alhamdulillah. ikut olimpiade gitu Yeah. sampai tingkat nasional. Ya. Lalu kepikiran, ya seperti yang kata Bang Wanda tadi gitu, hal apa yang bisa membuat saya beda dengan teman-teman satu SMA gitu. Oke. Lalu dilihat-lihat guru nggak ada yang nulis, teman-teman nggak ada yang nulis, gimana kalau saya coba buat nulis buku. Nah itu pertama, pengen jadi beda dari yang lainnya. Cuman ingin beda saja. Karena ada yang mengatakan bahwa ada pepatah ya, atau ungkapan bijak yang mengatakan kalau kamu nggak bisa menjadi yang terbaik, jadilah yang berbeda. Iya. Itu saya milih jadi yang berbeda aja gitu, karena itu lebih mudah. Iya. Dalam tanda kutip ya, lebih mudah untuk menjadi berbeda daripada lebih baik. Iya betul. Iya. Dan yang milih jadi yang berbeda, nulis buku 2013 terbit ketika mau naik kelas 3 SMA. Ya itu karya pertama gitu, langkah pertama yang cukup berat tapi memberi arti sampai hari ini gitu. Iya. Kalau seandainya beberapa tahun yang lalu saya nggak nulis buku, barangkali nggak bisa ada di Bandung, nggak bisa beli mobil dan nggak bisa mendirikan usaha-usaha lain gitu. Dan itu adalah langkah pertamanya gitu. Ceritanya itu buku pertama novel. Bukan, saya lebih suka membaca buku non fiksi bang. Non fiksi dengan tema-tema ya motivasi, inspirasi orang-orang sukses, gimana orang itu bisa sukses. Jadi ya lebih suka baca buku itu daripada novel gitu. Karena novel itu kan karangan ya imajinasi penulis, tapi ada nilai-nilainya. Tapi saya lebih suka buku-buku motivasi gitu. Misalkan Khairul Tanjung dengan Si Anak Singkong, lebih suka baca itu. Jadi belajar dari gimana sih mereka membangun usaha mereka atau membangun jejaring mereka dari buku-buku itu gitu. Iya. Tapi pas di awal menulis itu, apakah langsung berpikiran bahwa ini akan menjadi jalan hidup? Enggak. Dulu enggak bang. Motivasinya cuma karena berbeda tadi saja. Pengen jadi beda aja gitu. Jadi nulis. Jadi terbitin udah gitu, jalan lanjut lagi SMA. Lalu ketika SMA, ketika mau lulus baru kepikiran dulu waktu SMA 1 itu lulus di beberapa kampus bang, 4 kampus. Di Unpad, di UI, di UIN Jakarta, sama di UII Yogyakarta. Kenapa Unpad? Nah itu, Kenapa itu salah Unpad? satu pintu masuk buat karir kepenulisan itu bang. Di Unpad lulusnya kan sastra gitu. Iya. Lalu berpikir kalau masalah apa ya, kan dari dulu juga nggak pengen kerja di kepemerintahan atau yang terikat begitu ya, nggak pengen, karena tipikal orang yang nggak suka dengan aturan atau rutinitas pulang pagi sampai sore itu nggak, kurang suka gitu. Paham. Kalau seandainya ya karena cita-cita dari dulu sih bang, karena saya pernah membuat sebuah list impian lah ya tahun 2012 yang lalu. Ya tadi gitu, salah satunya karir di masa depan itu nggak mau terikat gitu. Itu di list pertama? Enggak, list itu ada lebih kurang 100 impian. 100 impian, salah satunya itu nggak mau kerja di yang terikat, mau itu kerja mobile, bisa pulang kampung kapanpun gitu, bisa balik lagi kapanpun dan lain-lain gitu. Lalu pilih Unpad jurusan sastra, lalu kepikiran ya udah lanjutin dulu apa yang pernah dimulai waktu sekolah nulis. Dan di kampus kebetulan juga ada yang dosen itu yang juga aktif nulis gitu. Dan tergabung di Forum Lingkar Pena Pusat beliau, yang didirikan Asma-Nadia, barangkali tahu gitu, Asma-Nadia dan lainnya. Ya nimba ilmu dari beliau, menambah jejaring secara akhirnya klop begitu. Klop gitu. Dan di kampus nggak menyia-nyiakan kesempatan di kampus, juga aktif di BEM dan lain sebagaimananya. Jadi ya lumayan lah gitu, berkesan banget ketika kuliah. Dan ketika lulus kuliah tuh nggak menyesal, karena ada orang yang ketika lulus kuliah nyesal kan, kenapa sih saya nggak aktif dulu jurusan ini atau nggak ikut lomba ini itu. Jadi ya gitulah cerita awalnya. Bagaimana rasanya ketika masih kelas 3 SMA itu, seberapa itu? 16 tahun, sekitar itu ya. Usia 16 tahun terbitin buku, kemudian di lingkungan kita tidak ada yang memilih jalan itu. Gimana rasanya? Coba ceritakan sedikit. Gimana rasanya? Kebanggaannya seperti apa? Senang banget ya, paling banyak pertama senang. Dan itu ya barangkali di SMA 1 itu yang pertama yang siswa yang sedang aktif dan menulis gitu. Iya, bukan alumni ya, kalau alumni. Ya, oke. Dan itu seolah menjadi pijakan awal ya, dan ada beberapa adik-adik selanjutnya juga ada yang nulis itu, barangkali lihat kakak kelasnya nulis buku dan ikutin gitu juga ada gitu. Saya sempat baca tadi sudah disebut juga aktif di beberapa organisasi BEM juga dulu. Jadi teman-teman buat yang tidak, saya kemarin itu minta nomor handphone. Kemarin tadi pagi minta nomor handphone ya. Dibalas dari pagi dan dibalasnya dari pagi minta nomor handphone. Ternyata setelah saya cek, ternyata sudah ada nomor handphonenya beliau ini sudah dari lama, tapi saya tidak tahu buktinya lama. Saya tahu bahwa beliau di organisasi Asalam begitu. Nah, artinya itu sudah ada benang merah bahwa kami pernah berkenalan sebelumnya, atau saya dapat nomor handphonenya
di situ gitu. Sebelum, karena saya cerita Asalam tadi berarti kan itu sudah lama. Apakah ada organisasi sebelum itu yang membuat cara berpikir, cara melihat kehidupan itu berbeda selain sebelumnya Asalam? Mungkin SMP punya organisasi juga. Kalau SMP masuk kategori yang pasif bang, nggak aktif. Lalu titik bangkitnya itu ketika SMA. Ketika SMA itu pengen yang tadi lah, pengen jadi beda gitu, jadi beda. Mulai ikut organisasi termasuk Asalam, OSIS, Pramuka, Rohis dan sebagaimananya, dan lanjut di kampus aktif lagi gitu. Dan Kenapa memilih jalan bedanya itu organisasi? Kan banyak jalan untuk beda yang lain. Bukan organisasi sebenarnya bang, tapi yang beda itu yang pertama kan tadi udah dijelaskan, orang organisasi kita organisasi, orang berprestasi kita berprestasi. Hal apa yang jadi beda? Ya tadi nulis tadi gitu. Bi, Robi asli mana? Aslinya kalau lahir di sini bang. Lahir di sini. Tapi Bapak ibu orang tua di Bukit Tinggi bang. Dua-duanya? Iya. Oke. Tapi emang udah besar di sini. Besarnya di sini. SD di sini, SMP di sini. Iya betul bang. SMA di sini juga. Dan baru merantaunya itu ya ketika lulus SMA, lulus di Jawa, merantau dan belum berniat buat tinggal di kampung gitu. Memang dari awal tidak berniat pulang begitu ya. Dan KTP pun juga sudah di kota Bandung. Sejujurnya termasuk yang merugi ini. Ada orang yang berangkat di sini tidak mau balik lagi. Jadi kalau bicara tentang seorang penulis, beberapa teman-teman saya mengatakan menjadi penulis itu enak. Dalam tanda kutip dia bisa menjadi Tuhan dalam ceritanya sendiri. Saya tidak ingin tanyakan itu, saya ingin tanyakan dukanya apa? Dukanya nulis. Dari penulis itu dukanya pertama ya, kalau kita bicara tentang karya, pertama ketika buku terbit banyak teman-teman yang minta gratis, tapi nggak tahu perjuangan itu teman-teman yang minta gratis itu masalah itu. Tapi nggak tahu perjuangan seorang penulis yang berbulan-bulan buat riset, nulis, meluangkan waktunya sampai malam sampai pagi buat nulis, tiba-tiba minta gratis gitu. Padahal kalau teman sejati, sahabat sejati itu kan dia beli, mengapresiasi gitu. Itu bentuk apresiasi terhadap karya teman, benar ya. Yang kedua, dukanya itu kalau kita bicara tentang komersial sebuah buku dan diterbitkan ke dalam penerbit mayor yang dapat dikatakan seperti Gramedia, Mizan dan sebagaimana itu, royalti buat penulis itu kecil. Tidak banyak ya, benar. Kecil gitu. 10% dari harga buku itu sudah besar gitu bang, karena dipotong lagi buat biaya cetak, kemudian buat toko bukunya, buat marketingnya, penerbit dan penulis ya hanya dapat sedikit gitu. Itu dukanya. Kalau seandainya menulis hanya untuk mencari uang, semata-mata buat nyari uang, ya barangkali berpikir lagi, karena yang misalkan harga buku 50.000 dapat 10%, 5.000 satu buku gitu. Ya itu kalau laku banyak dapat banyak, kalau dikit gimana gitu. Ya betul. Ada poin tadi saya coba lihat bahwa berpikir untuk menulis mencari uang. Nah, saya juga melihat ada hal yang dilematis di situ. Pasti banyak orang yang berpikir menulis itu ketika melihat kisah-kisah sukses seseorang yang menulis, pasti berpikir menulis itu untuk mencari uang, untuk mencari jalan hidup. Tapi akan bertemu dengan persoalan, dia tidak akan lagi menjadi dirinya sendiri dalam menulis. Itu gimana tuh, Bi? Karena saya melihat banyak teman-teman yang termotivasinya menulis bukan karena untuk berkarya. Betul. Ya, tapi tuntutan di pasaran ini harus komersial gitu. Betul banget itu, Bang. Itu gimana? Jadi ya dalam diri seorang penulis itu ada, penulis itulah saya bagi jadi dua ya. Iya. Yang pertama penulis yang memang menulis sesuai dengan idealisme mereka gitu. Ada penulis yang memang apa kata dia ya tulis itu gitu. Apa gagasannya tulis itu gitu. Ada juga penulis yang memang melihat dengan market atau pasar gitu. Karena kalau seandainya mempertahankan ideologi, idealismenya misalkan menulis tentang A, ternyata pasar nggak butuh gitu. Betul. Jadi ya nggak bakal terjual gitu. Benar. Dia yang ikut arus pasar gitu. Akhirnya dilematis kan di situ. Betul. Ya. Pernah ketemu yang hal seperti itu? Punya tulisan idealis sekali tapi pasar tidak mau ini. Kebetulan kalau saya sih seiring berjalan sih Bang, karena sukanya buku-buku motivasi ya Bang. Buku motivasi itu secara pasar perbukuan lah ya, itu lebih diminati gitu. Lebih diminati bagi orang-orang yang memang dunia penerbitan tuh lebih, kalau misalnya novel ini Bang, kita nulis novel lalu dikirim ke Gramedia atau penerbit besar di Pulau Jawa, mereka akan lebih memilih untuk menerbitkan karya orang-orang yang sudah punya nama gitu. Oh iya. Sudah punya nama karena mereka berbicara tentang biaya produksi, mereka bicara bisnis. Kalau motivasi banyak penerbit yang lebih welcome gitu. Karena karyanya enggak walaupun ada yang orang yang suka nulis motivasi tapi lebih welcome ke penulis-penulis muda juga ada gitu. Oke. Makanya saya ngambil itu. Kuliah ke Unpad adalah langkah
dalam perencanaan kehidupan adalah langkah untuk supaya tetap menulis, supaya tetap berkarya, karena melihat ada jurusannya seperti itu. Apakah orang tua mendukung pada persoalan itu? Kalau orang tua sih dari dulu mendukung apa pilihan saya ya, nggak mempertentangan. Kan ada orang tua ya ngapain kuliah jauh-jauh gitu. Oke. Kalau orang tua sih termasuk yang mendukung, Bang, mendukung mau di mana kuliah kan. Dulu lulus di 4 perguruan tinggi, mau milih Unpad atau UI gitu. Ya disesuaikan dengan minat gitu, karena yang kuliah kita gitu, bukan orang tua gitu. Ya syukurnya mereka mendukung gitu, nggak ada yang Maksud saya, ada pilihan untuk berkarya, ada pilihan untuk kehidupan di masa yang akan datang. Ya, banyak orang melihat bahwa untuk berkuliah itu adalah lompatan untuk menuju kehidupan masa akan datang. Kalau misalnya mau bekerja di mana, mau bekerja seperti apa gitu loh. Apakah memang orang tua sudah tahu bahwa mengambil Unpad itu adalah memang jalan untuk ingin menjadi penulis gitu? Barangkali kalau tahu secara spesifik nggak tahu kali ya, Bang. Kalau saya tidak sih, pernah membicarakan ya, itu tidak juga. pernah dibicarakan. Kalau saya sih sebenarnya dari dulu gitu, dari sekolah SMA awal ketika terbentuk pola pikir untuk masa depan itu ya, kuliah itu bagi saya bukan tempat mencari kerja nantinya gitu, karena ijazah sampai sekarang masih saya simpan gitu. Saya nggak menggunakan ijazah dan sebagainya karena sayang karena tidak bisa digadai juga ya. Iya. Saya nggak punya pikiran ijazah ini. Kan ada orang yang kuliah buat kerja di BUMN dan sebagainya. Saya lebih kuliah itu ya buat nambah jejaring. Oke, setuju. Pertemanan, pola pikir dan sebagainya. Lebih itu sih, Bang. Karena kalau dari dulu memang niat kuliah itu saat kuliah itu membangun usaha gitu. Setelah kuliah nggak bingung lagi gitu, karena kebanyakan hari ini anak-anak kuliah lulus kuliah bingung jadi pengangguran gitu. Dan ada juga yang lulus kuliah bingung nambah S2 gitu, dan setelah S2 nambah bingung lagi gitu. Dan itu yang nggak boleh gitu. Saya kena ini tampar. Nah, itu sebenarnya. Ya. Di kampus ketika di Unpad masuk organisasi itu ada lintas pena, bener ya? Itu komunitas saja atau? Itu eksternal. Forum Lingkar Pena itu khusus belajar apa sih, menemukan orang yang suka literasi saja, Bang. Kalau di kampus dulu aktif di BEM. Ketika BEM itu di BEM tingkat univ itu jadi menteri bagian pendidikannya. Oke. Kemudian di BEM fakultas waktu itu pernah di kajian strategis. Kemudian di himpunan juga ada, tapi karena ditarik ke BEM ketika itu, himpunannya diganti sama teman gitu agar fokus. Menteri kajian strategi? Bukan, kalau di tingkat kampus itu di bagian pendidikan. Kalau di univ? Itu tingkat kampus di univ gitu. Kalau di fakultas strategi. Oh iya, itu orang-orang punya analisis lumayan hebat itu. Sampai sekarang jalan untuk jadi penulis itu kan sudah terbuka. Artinya sesuatu yang sudah sampai pada tahap ini tentu ada awalnya. Betul. Menembus penerbit komersial itu kan tidak mudah, Bi. Betul. Ceritakan sedikit ke kami, Bi. Gimana nembusnya itu dulu? Nembusnya, penerbit saya tuh ada karya-karya yang terbit itu ada di grupnya Kompas Gramedia Group. Lini penerbit motivasinya itu ada namanya Kuanta. Nah, itu penerbitnya di Palmerah, Jakarta. Kalau kisahnya ya cukup ini sih, Bang. Maksudnya Robia masuk nembus ke penerbit atau ada lewat? Enggak nembus sendiri gitu, secara sendiri tanpa bantuan orang lain. Dan itu ketika awal mungkin naskah yang pertama itu ditolak gitu. Ditolak. Sempat menerima penolakan. Iya, sempat. Ya. Menunggu sekitar 6 bulan. Habis menunggu ternyata ditolak gitu, dan cukup sakit gitu. 6 bulan ya? 6 bulan. Kalau penerbit besar itu nggak bisa seminggu kirim langsung kirim, enggak, 3 sampai 6 bulan. Antriannya panjang. Nah, 3 sampai 6 bulan. Ketika diterima tuh diproses lagi, Bang, proses edit lah, layout lah, desain, penerbitan, bisa lebih kurang sampai setahun gitu. Iya. Itu suka dukanya sih itu sih, ditolak tapi yang nggak nyerah gitu. Iya. Masih ada pilihan lain buat berkarya gitu. Mendapatkan rupiah pertama dari buku. Iya. Rasanya seperti apa? Kemudian digunakan buat apa? Kalau rupiah pertama ya di buku pertama tadi, Bang. Kalau buku SMA itu bukan penerbit besar tapi penerbit indie dulu. Terbitin tanpa biaya sendiri gitu. Tapi lumayan apresiasi dari guru-guru karena siswanya dan diapresiasi ya. Dulu kalau uang pertama dari menulis, sebelumnya bukan menulis buku tapi menulis karya ilmiah yang dilombakan gitu. Misalkan di UNP Unan kan ada lomba karya tulis tuh. Betul. Dan saya pernah juga ikut ketika sekolah, dijadikan juara. Dan dijadikan buat beli laptop, Bang. Laptop buat kerja, buat dari hasil nulis itu kan masih ada sampai sekarang laptopnya. Masih dipakai itu sekarang? Sekarang udah ganti, udah mulai tapi masih baik gitu. Iya. Habis itu sekarang sudah 20-an buku. Iya, totalnya mungkin tepatnya
ada yang ditulis sendiri, ada yang tulis bersama. Lumayan kalau ditulis digabungkan dengan menulis sama teman-teman tuh lebih dari 50 kali bang. Ini penulis sombong ini. Dia tidak hafal berapa tulisannya. Bukan sombong sih, apa ya? Karena sudah saking banyaknya, begitu ya. Buku yang paling bestseller. Bestseller itu ada yang judulnya Jangan Jadikan Masa Mudamu Sia-sia, Membongkar Rahasia Menjadi Anak Muda dari Rata-Rata. Kemudian juga ada nulis buku judulnya Sukses Sebelum Wisuda gitu. Sukses Belum Wisuda. Ya. Siapa Pernah ya? dibedah di beberapa kampus. Kebetulan Ya. ketika di kampus kuliah di Unpad, saya juga keliling kampus Indonesia bang buat bedah Sebelum buku. pandemi pasti. Sebelum pandemi. Karena setelah pandemi nggak ada nawar online, tapi saya tolak karena kurang nyaman gitu, kurang nyaman. Di mana letak Sharing- tidak nyamannya? Sharing dengan Zoom tuh ya lebih kurang nyaman kalau ketika Nggak dapat feel-nya ya? nggak dapat feel-nya. Oh, Kalau oke. ketika hadir di ruangan, di auditorium dan sebagaimana ketemu langsung sama peserta, Iya. bisa langsung komunikasi gitu. Jadi Benar ya, benar. Ketemu lebih orang enak banyak gitu. itu. Iya. Dan muka orang-orang yang ketika kita bicara mereka memperhatikan. Nah, itu luar biasa. Rasanya juga luar biasa itu. Betul. Oke. Jadi mau nulis sampai kapan? Kalau nulis mas sampai tua kali ya bang, karena menganggap bahwa sekarang nulis itu ya bukan lagi buat nyari uang semata buat nyari uang sih, tapi emang pengen berkarya tadi gitu. Karena kalau buat nyari uang udah ada bisnis lain kali ya, bisnis lain ya nulis. Boleh? Apa? Boleh bisnis lain? Kalau bisnis di Bandung ada beberapa. Yang pertama ada Makanan atau seperti itu? penerbitan. Oh, penerbitan. Buku saya punya penerbit sendiri di Bandung. Kemudian punya konveksi. Kemudian juga punya beberapa kelas online. Oh, Dan juga kemarin itu pengen buka bisnis F&B, bisnis minuman lah ya. Oh, oke, minuman. Tapi karena kondisi Bandung itu targetnya kan rencana mahasiswa, tapi mahasiswa semua pada online Pada ya online. ditunda dulu gitu. Secara konsep udah ada gitu. Oke. Kita doakan. Mudah-mudahan sukses di situ. Tapi susah juga mendoakannya. Mendoakan sukses di sana berarti semakin mendoakan itu tidak pulang-pulang. Membangun itu bisa dengan bagaimanapun ya, dimanapun. Tentu bagaimanapun konsepnya nanti pasti saya pikir walaupun sejauh manapun seseorang pergi merantau, apalagi dia adalah orang Minangkabau, saya yakin pasti ada rasa kecintaan dan juga ingin membangun kampung halamannya. Betul. Begitu ya? Iya. Oke. Bagi teman-teman yang penulis baru, mungkin Robi punya trik gitu atau punya sesuatu bagi teman-teman itu. Oh, Penulis baru ya, Iya, tidak perlu tua atau mudanya. nulis baru ya, yang baru memulai lah ya, Iya. usianya berapa. Ya. Paling yang pertama gitu. Ketika kita mau menulis buku ya spesifiknya, bukan menulis di koran. Yang pertama, ketika bulan-bulan pertama itu ya nggak bakal nggak clear hasilnya gitu. Setahun 2 tahun nggak clear hasilnya gitu. Dan saya merasakan itu dulu. Karya pertama terbit penerbit besar di Pulau Jawa, 6 bulan terbit, kemudian ada toko buku, nunggu lagi 6 bulan royalti. Dan royaltinya itu nggak seberapa karena kita penulis baru dan orang belum tahu di toko buku-buku kita ada. Pun kalau ada ya orang yang sekadar tertarik dan pengen beli gitu, hoki-hokian gitu. Yang pertama ya ketika memulai itu ya jangan berhenti di tengah jalan gitu. Kalau punya tujuan yang panjang ke depan terus gitu. Karena ya saya mendapatkan hasil dari menulis itu setelah lebih kurang 7-8 tahun lah ya. Baru itu prosesnya gitu. Investasi jangka panjang itu ya. Investasi jangka panjang baru lah ketemu hasilnya, baru dapat ide bikin penerbit gitu. Karena mengandalkan hanya dengan menulis buku dan dikirim ke penerbit orang lain itu hanya ya untung gedenya buat orang lain gitu, bukan Itu buat kita. alasannya berdiri penerbit Nah, sendiri. betul. Oh, bisnis bener. Jadi jalan berproses di tengah jalan tuh ketemu ide bikin ini gitu. Bikin ini ya jalan aja dulu gitu. Iya. Bener, kalau dulu saya juga punya teman begini. Enggak teman sih, saya juga sempat melakukan hal begitu. Saya punya sekolah sepak bola. Karena saya berpikir, saya punya toko olahraga. Siapa orang yang akan membeli sepatu bola setiap hari? Nggak ada. Makanya saya dirikan sekolah sepak bola sehingga saya punya anak-anak yang akan beli sepatu bola saya. B, tadi sudah menceritakan bahwa ada buku yang bestsellernya. Tapi saya yakin itu bukan jaminan bahwa buku bestseller itu adalah buku yang sebenarnya buku yang ketika selesai dia mendapatkan Robi itu puas gitu. Mungkin ada buku yang paling setelah dia selesai, Robi itu benar-benar puas dengan hasilnya. Bukan tidak perlu materinya, tapi hasil dari tulisan Robi itu sendiri gitu. Ada bang, ya, seiris buku yang sukses sebelum wisuda tadi. Sukses sebelum wisuda itu idenya itu sederhana aja. Lahirnya karena memang
melihat kondisi diri, kondisi teman-teman ketika lulus dari kampus itu kebanyakan pasti bingung gitu. Bingung mau ngapain lagi sih gitu. Kemudian ya kebanyakan nganggur lah ya. Dibikin buku itu gimana caranya biar aktif di kampus, merencanakan pasca kampus, apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan pasca kampus tadi biar nggak ganggur gitu. Jadi ada kepuasan batin tersendiri gitu dengan itu dan diterima pasar juga gitu karena memang banyak mahasiswa. Pasar yang saya ambil tadi anak muda bang, pembacanya pembaca muda, mahasiswa, anak-anak muda lah ya, dan menerima karya itu dan laris di pasaran. Iya, oke. Itu puas sekali. Ada buku yang selesai dapat kepuasan. Mungkin ada buku juga selesai tapi tidak puas. Kayaknya ini tulisan apa ini? Kalau di awal-awal nulis ada bang. Karena memang menulis itu butuh proses ya. Iya. Ketika baru memulai ya, ini saya nulis apa sih? Gitu. Iya. Ini ada nggak yang baca? Gitu. Pernah gitu. Iya. Nah tapi ya dilalui tadi ya. Tapi jadi buku kan? Jadi gitu. Terbit kan? Terbit gitu. Terus buku tidak mengumpat-ngumpat gitu? Iya betul. Iya. Buku pertama itu bang. Oh buku pertama itu? Buku pertama itu ya itulah ceritanya gitu. Cuma punya ide, nulis tentang ini, tulis. Kemudian ada sekitar 120 halaman ya dibukukan gitu. Itu dulu tata tulisnya masih berantakan gitu. Belum cara berpikirnya itu belum teratur gitu, masih berantakan. Tapi ya bersyukur juga dengan karya itu, langkah pertama itu untuk ribuan langkah berikutnya. Saya juga percaya begitu. Kita tidak percayanya karena sudah dibicarakan juga sama teman-teman. Jadi kita tidak perlu berpikir bagaimana untuk cara menulis yang benar dulu. Ini tulis aja dulu. Nanti kalau sudah selesai nanti ada aja jalannya untuk bisa belajar. Betul bang. Oke. Banyak juga teman-teman saya yang daripada menulis dia ribet-ribet, dia mengambil hal yang agak sederhana dulu, nulis puisi misalnya, jadi kumpulan puisi gitu-gitu ya. Bisa. Itu agak sederhana sekali. Mungkin punya pesan-pesan buat ini Bi. Saya pengen Robi mungkin berpesan buat teman-teman yang sekarang ini masih berada di daerah masing-masing, tidak hanya di Sijunjung ini. Mungkin mereka berada di Sawalunto, mungkin mereka berada di Solo Selatan dan segala macam, tapi keinginan terbesarnya untuk tidak berada, untuk merantau gitu. Pasti posisi merantau ini tidak terlalu kita melihat selalu kisah-kisah sukses dari orang yang merantau. Betul. Tapi sangat jarang sekali kita melihat kisah-kisah yang tidak sukses. Sebenarnya lebih banyak persentase orang yang tidak sukses pergi merantau. Betul. Ya, tapi kan yang lebih banyak terekspos itu yang sukses gitu. Ceritakan ke kami tentang masalah merantau itu. Masalah merantau. Kalau merantau, yang pertama ya pesan buat teman-teman dimanapun berada di daerah gitu, di Sijunjung, Sawalunto, Solok Selatan, Pesisir Selatan dan sebagaimananya. Yang pertama bagi saya itu, kalau merantau itu ya disesuaikan dengan life plan ya, tujuan hidup ya pertama. Oh jangan merantau orang kita juga merantau nggak gitu ya? Jangan merantau orang, merantau kita nanti tiba di rantau itu kebingungan. Betul. Itu pertama sesuaikan dengan life plan-nya, apakah memang pengen jadi perantau atau enggak, karena ada juga teman saya yang merantau enggak kuat di rantau pulang lagi itu yang pertama. Yang kedua tentang konsep rezeki gitu. Konsep rezeki itu mau di rantau, mau di kampung, kalau emang udah rezekinya segitu dari Allah, pasti ada gitu. Karena ya ada orang yang kuliah di Jawa, pulang ke kampung, di kampung suksesnya gitu, membangun peternakan dan sebagaimananya. Ada juga orang yang di rantau, merantau lagi, sukses lagi di rantau juga ada gitu. Ada yang kuliah di Padang, ke Jawa, di Jawa suksesnya juga ada gitu. Jadi ya konsep rezeki itu nggak perlu dikhawatirkan gitu. Jadi lakukan apa yang bisa dilakukan, apa passionmu, lakukan itu gitu. Karena kalau bagi saya ya bekerjalah yang kita sukai gitu, karena kita kerja itu jadi nyaman gitu. Kalau urusan rezeki ya pasti ada. Kalau konsep saya ya gitu pasti ada aja gitu. Mau jadi pegawai, mau jadi jualan, mau jadi motivator, mau jadi penulis, mau punya usaha perkebunan, peternakan, pasti ada rezekinya di sana gitu. Dimanapun kita, di kampung, di kota dan sebagaimana itu gitu. Yang penting fokus aja bekerja dulu, masalah rezeki itu Tuhan yang atur. Betul. Gitu ya. Betul. Oke. Teman-teman, mungkin itu cerita saya dengan Robi hari ini. Tidak perlu panjang-panjang, tapi saya pikir ini daging semua ini. Ceritanya yang penting-penting semua ini. Jadi kalau nanti kita akan ketemu lagi di kesempatan yang lain. Saya terima kasih kepada Robi untuk bisa bertemu hari ini, walaupun kami akhirnya gonta-ganti tempat untuk bertemu. Saya tidak perlu harus untuk menginformasikan saya di mana, teman-teman cari saja. Untuk hari ini terima kasih sekali lagi, Bi. Teman-teman saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.